Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, kembali lagi hari ini bersama saya Muhammad Darwinsyah. Seperti biasa di program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan membahas sebuah isu yang menjadi sorotan dalam sepekan terakhir. Jika Forum Ngopini di pekan lalu kita membahas terkait isu kasus korupsi yang menimpa Menkominfo Johnny G. Plate hingga ditetapkannya sebagai tersangka. Pekan ini kami masih akan melanjutkan isu tersebut, di mana pekan ini isu tersebut terus berkembang di media massa dan di media sosial. Setelah penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka karena melakukan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dan membuat negara merugi hingga mencapai 8,32 triliun rupiah, kasus ini pun terus mencuat. Kejaksaan Agung menggandeng PPATK untuk menelusuri kemana dana korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo ini mengalir. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana pada Selasa 23 Mei mengatakan Kejagung meminta bantuan dalam penelusuran kemana saja aliran dana tersebut dan untuk kepentingan apa dan siapa saja. Penyidik juga akan menggandeng pihak bank yang digunakan saat para transaksi menyelewengkan uang negara dalam proyek itu. Dugaan TPPU yang kemungkinan dilakukan pun akan didalami. PPATK juga telah memblokir banyak rekening terkait kasus korupsi ini. Pada pekan ini beredar kabar bahwa aliran dana korupsi proyek BTS itu diduga mengalir ke 3 partai politik. 3 partai politik itu diduga adalah PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Kabar tersebut diungkap oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD pada Selasa 23 Mei lalu. Mahfud MD mengatakan dirinya menerima berita tersebut dengan nama-nama parpol yang diduga mendapat aliran dana itu. Namun Mahfud MD menganggap itu hanya gosip politik saja. Mahfud pun mengaku telah melaporkan kabar tersebut ke Presiden Joko Widodo. Mahfud MD juga mengatakan tidak akan masuk ke persoalan tersebut karena pembuktiannya yang akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik. Mahfud mempersilahkan kejaksaan atau KPK saja yang menangani kasus ini. Kabar aliran dana korupsi yang mengalir ke 3 parpol ini diunggah oleh akun Twitter @themit_is_back. Akun tersebut mengunggah video yang di dalamnya menyebutkan siapa saja yang diduga menerima aliran dana korupsi proyek BTS tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi itu menurut video yang diunggah adalah perusahaan vendor yang menyuplai panel surya, tower, BTS, serta Visat. Orang-orang yang diduga disebut di dalam video tersebut adalah diantaranya HPS, diduga merupakan suami Puan Maharani yang perusahaannya menjadi vendor panel surya dalam proyek tersebut. Kemudian Sakti Wahyu Trenggono merupakan mantan Wakil Menteri Pertahanan dan saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang perusahaannya juga vendor tower dan BTS. Sakti adalah komisaris PT Tower bersama TBK. Sementara itu, Humas PPATK M. Nasir Kongah kepada Forum Keadilan pada Rabu 24 Mei 2023 lalu menanggapi terkait aliran dana yang mengalir ke 3 partai tersebut. Kongah mengatakan hasil analisis yang dilakukan terkait kasus itu telah disampaikan kepada penyidik untuk kemudian ditindaklanjuti. Namun dia tidak bisa mengungkapkan hasil analisis kasus tersebut karena hanya penyidik yang dapat menyampaikannya. Ketika ditanya apakah benar 3 parpol itu menerima dugaan aliran dana korupsi proyek BTS, Kongah hanya tertawa dan menegaskan PPATK tidak berwenang atas kelanjutan informasi terkait kasus itu. Penelusuran oleh berbagai pihak akan kasus korupsi tersebut masih terus dilakukan hingga hari ini. Jika benar, 3 partai politik tersebut mendapatkan aliran dana dari korupsi proyek BTS, episode demi episode kasus korupsi yang menimpa Johnny G. Plate masih akan terus berlanjut. Hingga hari ini, 3 nama partai politik sudah mulai terseret arus kasus korupsi tersebut. Bagaimana pemberitaan pada sepekan ke depan kita saksikan bersama di media-media massa. Akankah ketiga partai tersebut mengklarifikasi
pemberitaan yang ada, atau justru malah menambah deretan dari ketiga partai tersebut. Muncul lagi nama-nama partai lain, atau menyeret hingga ke tokoh partainya. Sampai ketemu di edisi Forum Opini. Pekan depan kami akan terus membahas dan menghadirkan isu-isu yang menarik lainnya dalam sepekan terakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.